Terdengar. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul hari ini dalam pertemuan virtual, di mana pertemuan virtual ini kita coba untuk mendiskusikan tentang syarikat Islam. Alhamdulillah, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas jasa beliau kita bisa mengetahui cahaya Islam. Kita bisa masuk ke dalam Islam dari jahiliyah, hijrah menjadi seorang muslim. Teman-teman sekalian, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, sehari yang lalu, menjadi menarik untuk kita diskusikan bersama, kita perbincangkan isu kebangkitan nasional ini. Karena kebangkitan nasional itu syarat dengan inisiasi dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa tanggal 20 Mei? Nah, ini yang coba akan kita perbincangkan. Teman-teman sekalian, syarikat Islam adalah inisiator organisasi modern di Indonesia. Ustadz Hadi, apakah masih bisa bergabung? Ya, sambil menunggu Ustadz Hadi, saya coba akan menyampaikan prolog. Sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Anton Timur Jailani. Ini bukunya yang berjudul Gerakan Syarikat Islam, kontribusinya pada nasionalisme Indonesia. Buku ini merupakan disertasi beliau di McGill University tahun 59 dan baru diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2017. Ini menunjukkan butuh 48 tahun bagi kita untuk mengetahui secara mudah tentang gerakan syarikat Islam. Anton Timur Jailani menjelaskan bahwa syarikat Islam memainkan peranan tunggal dalam membangkitkan nasionalisme dan perjuangan melawan tindakan rezim kapitalis, kolonialis Belanda. Ini satu hal yang menarik. Diawali dengan perubahan sikap politik etis. Baik, Ustaz tadi sudah bergabung ya? Ya. Diawali dengan perubahan sikap kolonialisme. Di tahun 1901 Belanda menggunakan politik etis sebagai kebijakan dari pemerintahan kolonialnya. Kita tahu bahwa secara umum kita ini dijajah oleh Belanda katanya sampai 200 tahun. Padahal ternyata kalau kita lihat secara historis, yang betul 200 tahun itu interaksi kita dengan Belanda. Dan pun dijajah belum secara fisik menurut saya. Karena hadirnya VOC tahun 1624, kalau tidak salah, tadi bisa dikoreksi, yang pertama mendarat di pelabuhan Banten. Pada saat itu yang berkuasa adalah Sultan Abdul Mafakhir. Mereka hadir hanyalah sebagai pedagang yang kita kenal dengan VOC.
Jadi VOC ini korporasi yang kemudian sedemikian rupa singkat cerita dia memonopoli perdagangan di Nusantara. Kemudian singkat cerita di awal-awal di akhir 1800-an VOC bangkrut. Kemudian barulah rezim kolonial Belanda itu, pemerintahan kerajaan Belanda itu secara de facto mengambil alih aset-aset VOC. Jadi kalau dihitung politik etis itu berjalan 1901 karena Belanda berhasil mengambil banyak hal dari bumi Nusantara. Dalam catatan Anwar Jailani ini sampai lebih dari 200 juta gulden. Dan kalau kita konversi sekarang mungkin bisa lebih dari 100.000 triliun. Nah ini menarik. Nah Ustadz Hadi, kami ingin coba bincangkan tentang peran dari Syarikat Islam dalam menginisiasi gerakan nasionalisme. Karena kita tahu terminologi nasionalisme itu pertama kali digunakan oleh Syarikat Islam. Kira-kira bagaimana Ustadz Hadi penjelasannya? Kepada Al-Ustadz Hadi Nur Ramadan, kami persilakan. Ya silakan Ustadz Hadi. Ustadz Hadi, apakah mendengar suara saya? Ya, mendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz Hadi, bisa membuat prolognya tentang Syarikat Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wahdahu la syarikalah, wa sallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang terus memberikan kita nikmat iman Islam ihsan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini dan Allah limpahkan di akhir Ramadan ini ziyadah berkah untuk kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Suara saya kedengaran ya? Ya, terdengar. Walaupun kecil. Oke. Ya ini mukanya ini. Ini lagi di jalan Ustadz Zemi. Jadi sedang agak teriak dikit Ustadz biar kedengeran. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zemi cukup menarik, dan ini kaitannya juga dengan gerakan Syarikat Islam di Indonesia. Dan kita berharap kajian ini bukan hanya sekedar nostalgia, tapi kajian ini juga menjadi batu loncatan untuk kita membangun peradaban Islam di Indonesia. Wabil khusus kepentingan nasionalisme yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para founding father kita. Para kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, tadi Ustadz Jemi mengutip dokumen tesis yang ditulis oleh Profesor Dr. Antun Timur Jailani. Pak Timur ini adalah orang yang cukup saya banggakan. Beliau adalah salah satu pendiri PII, Pelajar Islam Indonesia, dan sempat menjadi Kepala Inspektorat Departemen Agama. Jadi beliau tesisnya di McGill Universitas Kanada tentang Syarikat Islam di Indonesia. Kemudian lama tesis itu hanya ada di rak-rak kampus perpustakaan, dan kemudian tesis itu baru diterbitkan oleh LP3ES di Jakarta tahun sekitar 2012 kalau nggak salah. Dan itu diberi kata pengantar oleh Fahri Ali. Apa yang ingin saya sampaikan dari tesis yang oleh Pak Timur,
dan yang melatar belakangi Pak Timur menulis ini adalah yang pertama antara Islam dan nasionalisme. Selama ini ada pemahaman di masyarakat kita Islam itu seakan-akan berbeda dengan nasionalisme dan nasionalisme seakan-akan berbeda dengan Islam. Padahal kalau kita lihat gerakan yang dilakukan oleh Sarekat Islam bukanlah gerakan lokal, tapi merupakan gerakan nasional. Tuh. Jadi oleh karena itu para tokoh-tokoh yang mendapatkan inspirasi dari Haji Omar Said Cokro Aminoto melakukan gerakan ini ke berbagai wilayah. A.R. Baswedan kemudian mendirikan PAI, ya, Partai Arab Indonesia, lalu Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, NU mendirikan Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Persis mendirikan Persatuan Islam tahun 1923 dan gerakan-gerakan yang lainnya, termasuk Haji Ahmad Sanusi juga. Nah, yang menarik kenapa nama itu menjadi Sarekat Islam, tidak ada kata Indonesia, ya. Baru ketika Cokro mendirikan partai Sarekat Islam Indonesia, ya, baru ada kata kalimat Indonesia di belakang itu. Jadi ini yang menarik adalah Islam itu, ya, kata Cokro, kata Agus Salim, kata Abdul Muiz, para founding father pendiri Sarekat Islam, Islam itu ya Indonesia. Dan Indonesia itu Islam. Jadi Cokro ingin mengatakan Islam itu adalah bagian dari identitas bangsa. Kalau kita baca buku tesisnya Akira Nagazumi, bangkitnya nasionalisme di Indonesia, seorang peneliti dari Jepang, Akira Nagazumi mengatakan nasionalisme itu tidak tumbuh saja ujuk-ujuk, ya, lahir dari kepikiran seseorang yang kemudian tercerahkan dari nasionalisme. Tetapi nasionalisme itu terbentuk dari seseorang mempunyai jati diri keislaman itu. Nah, saya bawa ini dokumen, ya, ini dokumen tafsir asas program Partai Sarekat Islam Indonesia yang disusun oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dan diterbitkan di Buitenzog di Bogor pada tahun 1932. Kalau kita baca tafsir asas Sarekat Islam dan tafsir asas Partai Sarekat Islam Indonesia tahun 1930 sangat jelas, ya, bahwasanya gerakan inilah yang kemudian mengilhami gerakan-gerakan yang lain. Yang kemudian Bung Karno mendirikan PNI, lalu kemudian Kartosuryo mendirikan Darul Islam, lalu kemudian Semaun dan para tokoh-tokohnya mendirikan aktif di ISDF yang kemudian menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi mahkota raja tanpa Jawa, istilah salah seorang sejarawan Belanda kepada Cokro Aminoto sangat tepat. Nah, pertanyaan yang mendasar, siapakah orang-orang yang ada menguatkan Cokro Aminoto? Ya, jadi Sarekat Islam ini ada 4 raksasa, ada 5 raksasa, ya, pemikir Islam yang ada di Sarekat Islam. Yang pertama adalah Haji Samanhudi, seorang dermawan yang ikut mendirikan Sarekat Dagang Islam. Lalu yang kedua Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lalu yang ketiga Haji Agus Salim. Lalu yang keempat Abdul Muiz, ya. Lalu yang kelima Haji Fahrudin. Ya, Haji Fahrudin ini tokoh Muhammadiyah, sekaligus dia adalah aktivis propaganda Sarekat Islam. Ya, beliau di Muhammadiyah menjabat bendahara Muhammadiyah. Nah, jadi dengan 5 tokoh ini dengan latar belakang, ya, Cokro sebagai seorang pemimpin, ya, yang menggerakkan massa, seorang orator yang punya suara bariton yang luar biasa. Lalu Agus Salim menguatkan jati diri Sarekat Islam ini kepada keislaman. Jadi kalau ditanya ketika Sarekat Islam didirikan,
apa sih yang dilakukan Syarikat Islam? Yang pertama adalah menyatukan seluruh suku ya di berbagai provinsi ya, dan itulah lahirnya semangat nasionalisme ya. Kalau kita lihat catatan anggota Syarikat Islam sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kemudian Syarikat Islam inilah yang menginisiasi Kongres-Kongres Al-Islam. Ya, jadi Kongres-Kongres Al-Islam, baik yang di Cirebon, Surakarta, Bogor, Bandung, dan sebagainya, itu diinisiasi oleh Syarikat Islam. Bahkan kalau kita lihat, Syarikat Islam lah yang kemudian tokoh-tokohnya ini ya punya tempat posisi sangat strategis di berbagai pergerakan Islam. Ada yang di Muhammadiyah, itu Haji Fahrudin, Ahmad Dahlan juga di Syarikat Islam. Lalu ada tokoh Persis Sobirin, dia juga aktivis Syarikat Islam. PUI ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim ya. Bahkan Ahmad Hasan sendiri, Hasan itu pernah diminta oleh Cokro Aminoto untuk kalau katakanlah mengedit ya tafsir asas perjuangan Syarikat Islam ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan alhamdulillah hubungan Cokro ini dengan berbagai ormas-ormas Islam, pergerakan-pergerakan Islam dan tokoh-tokoh Islam luar biasa. Karena memang kehebatan Cokro, dia turun ke bawah ya. Jadi pemimpin Syarikat Islam ini turun ke berbagai cabang-cabang Syarikat Islam ya. Kalau dulu disebutnya afdeling ya, cabang-cabang. Lalu Syarikat Islam juga punya pemimpin massa ya. Selain Cokro adalah Abdul Muiz. Ya, Abdul Muiz ini yang luar biasa menggerakkan Syarikat Islam di berbagai wilayah bagian timur, Maluku, Sulawesi dan sebagainya. Sehingga setiap daerah ya tidak ada cabang semua daerah selalu ada cabang-cabang Syarikat Islam. Apalagi kekuatan Syarikat Islam saat itu, para pemimpin yang mereka punya adalah yang pertama mereka punya jiwa leadership, lalu yang kedua mereka bisa menulis, lalu yang ketiga mereka menggerakkan massa. Dan yang keempat, yang cukup menarik, mereka adalah para pemimpin-pemimpin umat, baik yang ada di masjid, pesantren, ya, dan pemimpin-pemimpin yang sangat dekat kepada rakyat. Oleh karena itu, ada daftar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sunuk Horgens dan Dr. H.G. Heziu yang meneliti tentang Syarikat Islam. Kekuatan Syarikat Islam ini adalah ketika berpihak kepada buruh ya. Jadi kalau selama ini katakanlah para pemimpin kita ya terlalu elitis ya, terlalu seperti Menara Gading, karena memang mereka tidak tidak melakukan gerakan berpihak ya, kepada buruh atau dekat kepada buruh. Nah, inilah yang dilakukan oleh Syarikat Islam. Lalu yang paling penting adalah kekuatan yang dilakukan selain tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini sangat dekat kepada para pemimpin-pemimpin Islam dan para tokoh-tokoh pimpinan pesantren di berbagai seluruh Indonesia, Hindia Belanda saat itu, mereka merupakan salah satu anggota Syarikat Islam. Bahkan pesantren di Sukabumi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi di Gunung Puyuh ya, pesantren Syamsul Ulum itu merupakan markasnya Syarikat Islam ya. Jadi Syarikat Islam sebelum melakukan disiplin partai ya, mereka anggota-anggotanya ini ada di mana-mana. Kenapa? Karena mereka memang punya semangat identitas keislaman, satu visi perjuangan. Makanya salah satu langkah fenomenal dari catatan Syarikat Islam, kata Profesor Dr. Deliar Nur dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia, adalah Syarikat Islam ya mengikis ya sekat-sekat ya perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh lokal menjadi ya semangat ya nasional ya. Itulah yang kemudian tumbuhnya nasionalisme. Jadi kalau katakanlah kita hari ini mereview tentang kebangkitan nasional, maka seharusnya kita merenung bagaimana membangkitkan kejayaan tokoh-tokoh Syarikat Islam di zaman sekarang. Nah, tetapi ada catatan saya kepada Syarikat Islam adalah ketika Syarikat Islam ini terlalu cepat. Jadi
yang dilakukan oleh Cokro, Agus Salim, ya, artinya marhalatud dakwah, tahapan-tahapan dakwah dan tahapan-tahapan perjuangan syarikat Islam ini terlalu cepat mengukurnya, sehingga katakanlah syarikat Islam kemudian menjadi setelah Cokro meninggal, Abdul Muiz meninggal, ya, lalu kemudian Saman Hudi, ya, apalagi yang banyak memperjuangkan hartanya untuk syarikat Islam, artinya tokoh-tokoh besar syarikat Islam sudah banyak yang meninggal. Kemudian syarikat Islam ini kalah cepatnya dengan ormas-ormas yang seperti Muhammadiyah, PUI dan sebagainya. Yang pertama, syarikat Islam terlalu cepat mendirikan partai. Jati diri syarikat Islam adalah sebelum syarikat Islam didirikan adalah SDI, Serikat Dagang Islam. Ya, bagaimana kekuatan pasar harus dimiliki, dan itulah saya kira manhaj nubuah, marhalatud dakwah, manhaj kenabian yang harus kita miliki. Bagaimana pasar itu harus kita miliki. Sampai sekarang pun kalau umat Islam tidak menguasai pasar, kita sampai kapanpun tidak akan menjadi manusia yang khair ummah, manusia yang kuat secara diperhitungkan secara power. Lalu yang kedua, keilmuan keislaman saat itu belum merata yang dilakukan oleh syarikat Islam, sehingga banyak katakanlah tokoh-tokoh syarikat Islam walaupun mereka Islam tetapi jati diri mereka sebenarnya abangan. Tetapi walaupun mereka abangan, mereka sudah punya identitas keislamannya, walaupun keislamannya tidak mereka dapatkan ya secara keilmuan dan secara kafah lah. Misalkan Sukemi, bapaknya Soekarno, dia abangan, tetapi kemudian dia kenal dengan Cokro Aminoto. Bahkan Sukemi ini bapaknya Soekarno menitipkan Soekarno ya kepada Cokro untuk dididik ya, tetapi bukan dididik Islam, dididik menjadi pemimpin. Nah, inilah saya kira menjadi PR saat itu. Memang syarikat Islam belum fokus terhadap pendidikan ya, sehingga katakanlah kaderisasi yang dilakukan oleh syarikat Islam lebih kepada tumpuan kaderisasi politik ya. Dan kita ketahui sampai kapanpun gerakan umat Islam kalau bertumpu pada gerakan politik, yang namanya gerakan politik tidak akan panjang ya. Kuncinya bagi saya adalah syarikat Islam kalau ingin bangkit ya, maka dia harus menguasai masjid, dan dia harus menguasai pasar, dan yang ketiga dia harus membangun lembaga pendidikan, dan itu sebagai salah satu role model untuk membangkitkan golden age ya, masa keemasan syarikat Islam ya. Jadi kalau kita lihat kenapa syarikat Islam sekarang katakanlah tidak seemas ya saat itu ya, karena memang syarikat Islam tidak punya lembaga pendidikan. Adapun di Garut ya itu ya terbatas lah ya. Jadi itulah kuncinya. Makanya kenapa sekarang Muhammadiyah masih tetap eksis, Persis masih tetap eksis, NU masih tetap eksis ya. Karena memang mereka bertumpu kepada kekuatan dakwah. Itulah yang saya kira Pak Nasir mengatakan politik kita tergantung dari dakwah kita ya. Jadi politik itu ada masanya, tetapi yang abadi itu adalah kekuatan dakwah ya. Dan ini saya kira catatan penting ya untuk syarikat Islam ya. Sudah bagus memang syarikat Islam basis dalam kekuatan ekonomi ya, tetapi untuk loncat ke dalam gerakan politik ya, diskusi saya dengan para sejarawan termasuk dengan Ustadz Zazir, terlalu cepat untuk saat itu ya. Jadi kalau umat Islam katakanlah untuk ingin bangkit politiknya Kang Jemi ya umat Islam harus kuasai pasar. Ya, menarik ini. Jangan sampai kemudian kita juga menjadi politisi, tapi ya politisinya kita berharap kepada kapitalis besar, sehingga kekuasaan itu ya masih dipegang oleh kapitalis besar, dan itulah yang dikritik besar oleh Cokro Aminoto.
Demikian ini yang mukadimah yang saya sampaikan. Ya, so tadi memang betul ya yang disampaikan tadi bahwa kunci utama syarikat Islam mengambil masa itu dia ambil dari pasar dan pendidikan. Dalam catatannya Anton Timur Jailani dalam disertasinya itu, memang munculnya syarikat Islam ini juga diawali dari tindakan monopoli Taipan Cina. Nah, ini menarik. Ternyata konfrontasi pribumi tidak hanya dengan kolonialisme Barat, tetapi juga dengan Tiongkok. Arti monopoli perdagangan. Akhirnya 1905 itu Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam. Dan kalau kita lihat interval waktunya, Samanhudi ini memimpin Syarikat Dagang Islam itu hampir 7 tahun. Sejak 1905 sampai 1912. Kemudian barulah diikuti oleh kemunculan organisasi-organisasi yang lain seperti misal katakanlah Budi Utomo 3 tahun kemudian Muhammadiyah, kemudian Pasundan dan segala organisasi yang lainnya itu. Jadi Ustadz Hadi betul tadi Fahri Ali dalam kata pengantarnya untuk buku Anton Timur Jailani mengatakan hanya syarikat Islam yang mampu menguasai, menyaingi secara administratif kekuasaan geografis Belanda. Saking luasnya dan banyaknya cabang-cabang syarikat Islam di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari 1905 sampai 1912, ketika 1912 itu Samanhudi bertemu dengan Cokro di Surabaya. Bertemu dengan Cokro, bertemulah gagasan dengan gagasan yang revolusioner. Akhirnya berubahlah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam, di mana Cokro didaulat menjadi ketua Syarikat Islam dan menjadikan Samanhudi sebagai ketua penasehat. Tapi ungkapan bahwa Syarikat Islam itu terlalu cepat membuat partai, kalau kita lihat interval waktunya, mungkin tidak juga Ustadz Hadi. Karena partai itu berdiri pada tahun 1922. Artinya, 10 tahun setelah Cokro menjadi pimpinan Syarikat Islam pasca Samanhudi. 1922 sampai kematiannya Cokro 1934 atau 12 tahun kemudian, inilah akhirnya yang kemudian mendegradasi peran SI. Kita tahu setelah wafatnya Cokro Aminoto, para petinggi-petinggi SI ini membuat partai di luar SI. Katakanlah Haji Agus Salim. Beliau membuat partai Penyadar. Kemudian Suryo Pranoto dan Abi Kusno, dia membuat Partai Islam Indonesia. Dan peran kekosongan ini kemudian diambil alih oleh Muhammadiyah dan NU yang pada saat itu masanya semakin banyak. Nah, Ustadz Hadi, menjadi pertanyaan, tadi disebut ada disiplin partai. Kira-kira apa yang melatar belakangi disiplin partai itu tadi, sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan di tubuh Syarikat Islam? Ya, disiplin partai ini sebenarnya dari gagasannya Haji Agus Salim, ya, mengingat Haji Agus Salim menyadari orang-orang yang masuk ke Syarikat Islam tidak semuanya punya niatan berjuang untuk Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat itu memang identitas nasionalisme yang dibangun oleh Syarikat Islam sudah terbentuk nasionalismenya. Dan bentuk dari nasionalisme yang dilakukan oleh Syarikat Islam adalah kritik kepada kolonial. Walaupun ya katakanlah Cokro ya
tidak sekencang ya orang-orang yang kemudian mengkritik pemerintah kolonial Belanda, yaitu Sarekat Islam cabang Semarang, Afdeling Semarang. Jadi Semarang ini terlalu kencang ya. Kenapa? Pertanyaan kenapa Cokro tidak kencang? Karena Cokro melihat lebih satu, perjuangan Cokro lebih lama, lalu yang kedua Cokro hidup di jantungnya kolonialisme. Ya, Cokro merasakan kalaupun kita frontal melawan Sarekat Islam terlalu melawan Belanda terlalu kencang penjajah ya, maka kita akan mendapatkan leluasa kebebasan gitu. Karena memang kolonialisme masih cukup mencengkram saat itu. Lalu yang ketiga ya, adanya Afdeling ya, atau cabang-cabang Sarekat Islam yang memang saat itu mereka karena radiusnya Sarekat Islam terlalu luas ya, sehingga katakanlah pembinaan partai ya, internalisasi partai ya, tidak begitu masif ya, sehingga katakanlah misalkan di cabang Semarang ya, orang-orang seperti Semaun, orang-orang seperti tokoh-tokoh Sarekat Islam yang lainnya, mereka dibina ya oleh tokoh-tokoh ISDF ya, dan itulah yang kemudian menjadi benalu ya, dan puncaknya adalah memisahkan diri ya Sarekat Islam cabang Semarang ini dan berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, disiplin partai itulah yang dilakukan oleh Haji Agus Salim, dan Haji Agus Salim ya juga saya kira komunikasinya cukup bagus saat itu, karena ada fitnah juga bagaimana kelompok Ahmadiyah ya, yang mengaku dirinya sebagai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi juga masuk ke Sarekat Islam, karena memang saat itu orang tidak melihat berbagai kelompoknya, entahkah dia itu santri ya, kalau kita baca Clifford Grace itu membagi dua, ada kelompok santri, ada kelompok abangan tuh ya, dan ada kelompok priai yang ketiga ya. Nah, Sarekat Islam ini ya masuk ke, ada yang priai, ada yang abangan, ada yang kelompok santri tuh. Dan Agus Salim ingin melakukan disiplin partai ini ya dengan cara untuk mengukuhkan ya perjuangan Islam, dalam hal ini Sarekat Islam ini secara jelas. Walaupun akhirnya mau tidak mau, dan akhirnya setelah Cokro meninggal ya, Sarekat Islam ini kemudian pecah ya, ada kelompok Abi Kusno Cokrohyoso, adiknya Cokro ya, lalu tambah lagi ketika para petinggi Sarekat Islam ini banyak yang meninggal, lalu terjadi perdebatan antara Anwar Cokro Aminoto, anaknya Cokro Aminoto, dengan Agus Salim. Nah, Agus Salim ya mendirikan Partai Penyadar. Nah, Partai Penyadar ini sebenarnya ingin membangkitkan khitoh ya, kalau bahasa kita khitoh, perjuangan Sarekat Islam. Ya, di situ ada siapa? Ada Abdul Muiz, ada Agus Salim ya, lalu generasi mudanya ada Muhammad Rum. Pak Rum ikut termasuk dalam Partai Penyadar. Tetapi Partai Penyadar ini tidak berusia begitu lama ya. Ya, tidak begitu lama. Jadi sebenarnya disiplin partai ini untuk menjaga eksistensi Sarekat Islam kembali kepada khitoh ya, tafsir asas perjuangan. Yang menarik ketika menyebut Sarekat Islam Semarang, ada Suhogi menulis buku di bawah Lentera Merah. Di bawah Lentera. Beliau mencoba menggambarkan situasi tentang munculnya kalangan PKI atau komunisme di tubuh Sarekat Islam. Ternyata hadirnya Sneflit, yakni kader komunis dari Belanda, itu mencoba melakukan infiltrasi kepada Sarekat Islam. Karena dia ingin mengambil massa Sarekat Islam yang mayoritas tidak terdidik tadi, kata Ustaz tadi. Jadi pergolakan dialektika ideologis ini membuat Sarekat Islam akhirnya
goyang. Walaupun tanda kutip tidak bisa disebut pecah juga. Sehingga dalam tubuh SI, seperti dikatakan Anton Timur Jailani dalam disertasinya, ada 3 golongan besar faksi-faksi Syarikat Islam. Faksi pertama yaitu faksi Semaun, yang dimana dia adalah kader-kader Sneflit yang mempunyai ideologi komunis. Faksi yang kedua, faksi Abdul Muiz. Faksi ini adalah orang-orang yang memiliki nasionalis demokratis dalam ideologinya. Kemudian faksi yang ketiga, ada Haji Agus Salim, yang dia menjadikan Islam sebagai landasan perjuangannya. Dan tentunya dalam Syarikat Islam ini ada garis besarnya. Garis besarnya adalah sejak awal pendiriannya, Syarikat Islam itu ingin menjadikan Islam itu sebagai dasar negara. Jadi diskursus tentang Islam sebagai dasar negara itu ternyata jauh sebelum tahun 45 atau bahkan tahun ketika Majelis Konstituante bersidang. Nah, Ustadz Hadi, menjadi pertanyaan menarik. Kira-kira kenapa proses deislamisasi itu begitu kentara sehingga menghilangkan peran-peran Islam? Padahal Islamlah yang men-trigger atau yang menginisiasi nasionalisme dan perjuangan melawan kolonialisme. Bagaimana itu, Ustadz Hadi? Ya, saya kira memang Belanda juga sudah katakanlah ketar-ketir ya melihat perkembangan syarikat Islam yang cukup melejit, cukup melaju dengan cepat ya. Ditambah lagi perekonomian sudah dikuasai oleh syarikat Islam saat itu. Maka salah satu cara yang paling ampuh ya untuk memecah syarikat Islam adalah melakukan infiltrasi ya. Bagaimana syarikat Islam ini dalam catatan laporan arsip kolonial Belanda ya, salah satunya adalah dilakukan penyusupan dari dalam atau bahasa kitanya adalah pembusukan dari dalam ya. Maka dikirimkanlah Sneflit, seorang orang Belanda ya, seorang sosialis demokrat ya, sebenarnya kiri ya, komunis yang masuk ke Syarikat Islam. Nah, Sneflit ini sebenarnya tidak masuk ke Syarikat Islam, tetapi ya melakukan pendidikan secara intens ya, pencerahan, katakanlah pencerahan saat itu kata bagi Syarikat Islam Semarang, karena salah satu untuk melemahkannya adalah memasukkan ideologi komunis. Nah, ketika Syarikat Islam ini Syarikat Islam Semarang ini sudah mulai punya kekuatan tersendiri ya, maka tokoh-tokoh Syarikat Islam seperti Suryo Pranoto, Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, mereka sudah menulis tentang membantah teori Islam dan sosialismenya mereka. Misalkan Cokro menulis Islam dan Sosialisme ya, dan itu sebenarnya buku kritik Cokro kepada tokoh-tokoh Syarikat Islam Semarang yang dididik oleh Sneflit ya. Lalu Agus Salim juga menulis di Harian Neraca ya, koran Syarikat Islam tentang buruh dan sosialisme dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi Kang Jemi, penyusupan pembusukan ini juga terjadi bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Virus komunis ini ya, di negara-negara Timur Tengah juga sudah mewabah saat itu. Makanya ulama-ulama Timur Tengah seperti Said Qutb juga menulis karena di Mesir banyak orang-orang Islam yang kekiri-kirian. Makanya Said Qutb menulis bukunya Al-Adalah Al-Istimaiyah, keadilan sosial Islam. Lalu ada Abdul Qadir Audah, lalu ada Anwar Al-Jundi, lalu ada Mustafa Asbubai ya, Islam dan Sosialisme. Nah, yang menarik ya, buku-buku Timur Tengah itu Abdul Qadir Audah, lalu Amir Syakib Arsalan, termasuk Mustafa Asbubai,
Islam dan sosialisme itu juga menjadi bacaan ya tokoh-tokoh syarikat Islam di Indonesia. Tuh. Sebenarnya itu juga terjadi di Timur Tengah. Tuh. Nah, oleh karena itu mau nggak mau ya syarikat Islam harus melakukan disiplin partai untuk melakukan perjuangan yang jelas. Tuh. Karena saat itu kita ketahui syarikat Islam di awal itu awalnya adalah untuk mengumpulkan tiga golongan ini kalau dalam pandangan kelas Clifford Grace, kelas priai, abangan dan santri. Nah, tiga-tiganya ini kan Islam sebenarnya. Mana kelas priai, mana kelas abangan, dan mana kelas santri. Tuh. Jadi itu Kang Jemi. Tadi sempat, agar diskusi kita ini semakin menarik, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar. Jadi, kalau ada pertanyaan nanti coba kita elaborasi, kita diskusikan. Dan jangan lupa dikasih jempolnya, love-nya, agar acara kita ini semakin bersemangat. Ya, Ustaz, tadi ini menarik. Tadi menyebut tentang konstelasi Timur Tengah. Jadi, ternyata Syarikat Islam itu tahun 1924 mengadakan Kongres Islam. Karena 1924 itu kita ketahui runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani. Jadi isu khilafah ini bukan barang kemarin sore saat tadi. 1924 ketika Kemal Atatürk mengambil alih posisi khilafah dan mengubah Turki menjadi republik, di Nusantara, Archipelago, Kepulauan Melayu ini, Syarikat Islam yang memiliki basis besar se-Nusantara mengadakan Kongres Khilafah Islam. Kira-kira dari Kongres Khilafah Islam ini adakah poin-poin yang bisa didapat? Karena ternyata dalam catatannya Anton Timur Jailani, Khilafah Islam ini kontraproduktif kongresnya yang diadakan di Mesir dan di Saudi. Dalam catatan Buya Hamka di dalam bukunya Ayahku, kita tahu ayahnya itu Haji Karim Amrullah itu pergi ke Mesir untuk hadir dalam Kongres Khilafah. Dan juga Cokro Aminoto pergi ke Mekah. Jadi ada dua Kongres Khilafah di tahun 1926 yang mengundang tokoh-tokoh dari Indonesia. Nah, Ustaz, tadi pertanyaannya, kira-kira bagaimana hubungan Syarikat Islam itu dengan institusi khilafah ataupun dengan konsep-konsep khilafah pada saat itu? Ya, memang ketika tahun 20-an rame-ramenya gerakan pan-islamisme ya, yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho. Dan pan-islamisme ini juga mengilhami seluruh para tokoh-tokoh pemikir Islam di berbagai dunia, para pejuang Islam ya, termasuk di Indonesia, Abu Salim, Abdul Muiz, termasuk Cokro Aminoto. Makanya ketika Syarikat Islam berdiri, Syarikat Islam turut aktif mengadakan kongres-kongres Islam di berbagai dunia, termasuk mengikuti Muktamar Alam Islam. Ya. Nah, Muktamar Alam Islam yang pernah dikirimi salah satunya adalah Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Nah, salah satu yang menarik adalah tahun 30-an itu ketika Abdul Kahar Muzakir ditunjuk oleh Cokro Aminoto mengikuti Muktamar Alam Islam di Suriah kalau tidak salah, itu bicara tentang Palestina. Jadi muktamar-muktamar ini, Kang Jemi, dan kongres-kongres Islam di tingkat dunia ini bukan hanya bicara tentang masalah kepemimpinan, adanya umat Islam kepemimpinan yaitu khilafah, tetapi
juga bicara masalah hal yang lain, termasuk bicara Palestina, termasuk bicara tentang pan-islamisme, termasuk bicara tentang masalah perjuangan rakyat Islam di berbagai dunia yang saat itu dicengkram oleh imperialisme. Tetapi sayang, Cokro ini ketika mengadakan ikut ya dalam kongres di Timur Tengah, khususnya di Timur Tengah, di dunia Islam, Cokro tidak menjadi peserta aktif. Ya, ini disebabkan memang Cokro tidak bisa bahasa Arab. Tuh, makanya Cokro menyadari betul sehingga Cokro mengirimkan Kiai Haji Mas Mansur sebagai tokoh Muhammadiyah saat itu untuk mengikuti Muktamar Alam Islam, termasuk Abdul Kahar Muzakir. Jadi muktamar-muktamar atau kongres Islam dunia ini yang Serikat Islam ikut terlibat andil dalam muktamar kongres tersebut, itu bukan hanya bicara tentang kepemimpinan, tapi juga berbicara tentang perjuangan-perjuangan dunia Islam, ya, wabil khusus Palestina. Iya, iya. Termasuk mengenalkan Abdul Kahar Muzakir ketika ditugasi oleh Cokro Aminoto dalam Muktamar Alam Islam, itu mengenalkan kata Indonesia. Ya, kata Indonesia kepada masyarakat Timur Tengah. Ya, bahkan ketika Agus Salim berkunjung, Agus Salim Syahrir ke Mesir, sebenarnya ulama-ulama Timur Tengah sudah mengenal itu, mengenal kata Indonesia, dan Abdul Kahar Muzakir lah yang pertama kali mengenalkan kata Indonesia kepada Timur Tengah. Apalagi kalau kita lihat baca koran-koran Timur Tengah, wabil khusus yang diterbitkan di Mesir seperti Al-Fatah dan koran-koran Mesir yang lainnya, tampak jelas tulisan-tulisan ulama-ulama kita, Abdullah bin Nuh, lalu Agus Salim, berbicara tentang masalah baik itu bicara khilafah, baik itu bicara tentang perjuangan, termasuk bicara tentang dunia Islam, rasa kepedulian bersama. Ya, kita sadari betul berarti ya bahwa Syarikat Islam itu memberikan legacy, warisan yang sangat bernilai untuk nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Syarikat Islam di bulan Oktober 1905, 16 Oktober 1905 tepatnya. Menurut Anton Timur Jailani dalam disertasinya, adalah lebih layak dan lebih pantas untuk dijadikan tanggal sebagai kebangkitan nasional, bukan 20 Mei. Karena 20 Mei itu merujuk kepada lahirnya Budi Utomo. Di mana menurut Anton Timur Jailani, Budi Utomo itu adalah kelompok elit Jawa yang tidak pernah peduli dengan nasionalisme. Jadi sifatnya elitis dan eksklusif. Tidak seperti Syarikat Islam yang inklusif dan egaliter. Meskipun Syarikat Islam lahir di Pulau Jawa. Jadi itu pun diamini oleh Wakil Perdana Menteri di tahun 1955, Harsono Cokro Aminoto, juga 1956, Wakil Perdana Menteri Muhammad Rum, juga Perdana Menteri Muhammad Nasir, bahwa 16 Oktober kelahiran Syarikat Tegang Islam adalah inisiator bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Ustadz Hadi, kira-kira apa yang mesti kita lakukan anak zaman now ini yang cenderung hampir buta akan sejarah asli bangsanya? Bagaimana kita menanggapi itu, Ustadz Hadi? Oke. Jadi ya kembali kita kepada sejarah ya. Jadi sejarah ini untuk kita menatap masa depan, sejarah ini untuk kita menjadikan ibroh ya. Maka langkah yang pertama adalah perlunya umat Islam cinta kepada sejarah, hal-hal yang sifatnya untuk membangkitkan identitas kita. Abu Hasan Ali An-Nadwi itu mengatakan, seorang ulama dari India, orang yang selalu mempelajari sejarah menandakan orang malas. Ya, jadi kalau orang baca sejarah terus, itu dia orang malas kan. Jadi tapi kalau dia tidak pernah mempelajari sejarah, itu menandakan dia orang bodoh. Ya. Sampai kapanpun kalau kita tidak belajar sejarah, kita akan salah kebijakan, salah melangkah, dan kita tidak punya harapan yang cerah, masa depan yang baik.
Lalu yang kedua, perlunya kita umat Islam tenaga-tenaga sejarawan-sejarawan Muslim, sejarawan-sejarawan yang punya visi. Ya, itulah bedanya kita, ya, sejarawan Muslim dengan sejarawan sekuler, apalagi sejarawan yang non Muslim. Mereka menulis itu tanpa visi, mereka menulis tanpa tujuan cita-cita. Ya, kan kita menulis sejarah ini sebenarnya bukan untuk membongkar masa lalu, tetapi sejarah ini untuk menjadikan ibroh. Ya, ibroh itu berasal dari bahasa Arab, artinya abarah, jembatan. Jadi bagaimana kita mau melangkah masa depan yang lebih cerah kalau kita tidak bisa mengambil melewat jembatan. Nah, jembatan itu adalah abarah, ibroh. Ya, itulah bedanya, saya selalu bilang, bedanya sejarawan Muslim yang punya visi dengan sejarawan sekuler yang tidak punya visi. Sejarawan sekuler itu mereka menulis tanpa visi, ya, dan sejarah itu tidak dijadikan ibroh, ya. Lalu yang ketiga, langkah-langkah besar kita, Kang Jemi, adalah bagaimana menerjemahkan pemikiran-pemikiran besar Cokro Agus Salim ini ke tataran-tataran yang sifatnya aplikatif, tataran-tataran yang lebih mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh kalangan milenial. Bisa dengan berbagai cara, bisa dengan cara melancong sejarah seperti yang kita lakukan selama ini. Lalu yang kedua, menulis artikel-artikel yang mudah dimengerti, ya, seperti yang Kang Jamie lakukan selama ini. Dan bisa dengan media lah, media-media milenial yang saat ini bisa kita gencarkan propaganda untuk mengenalkan sejarah-sejarah Islam, wabil khusus, ya, kekuatan para tokoh-tokoh pemimpin masyarakat Islam, Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, ya kan, Abi Kusno Cokrohyoso, RM Suryo Pranoto, dan Haji Saman Hudi. Iya. Ya, teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Jadi nanti akan coba kita diskusikan. Mengingat waktu sudah ternyata tidak terasa, Ustadz Hadi, kita sudah bercakap-cakap sejam ini. Jam 3. Iya, memang kalau kita berbicara tentang sejarah itu, waktu itu tidak terasa, seperti sebentar aja. Sebagaimana ungkapan Arab, al-amal kasir, al-waqt qasir. Jadi pekerjaan yang ada itu begitu besar, sedangkan waktu yang tersedia itu sangat sedikit. Jadi kita sering keteteran. Nah, Ustadz Hadi, al-wajibat. Iya. Ustadz Hadi, kira-kira kewajiban waktu yang tersedia. Jadi ternyata dalam waktu yang singkat ini kita coba elaborasi bahwa pertama, Sarekat Islam adalah organisasi pertama di Nusantara. Secara umum bahkan. Belum ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Vietnam. Sarekat Islamlah yang pertama organisasi yang muncul di Kepulauan Melayu ini. Kemudian yang kedua, Sarekat Islam menjadikan Islam sebagai basis perjuangan. Karena ternyata menurut data historis, Sarekat Islam juga memiliki cabang-cabang di Indonesia Timur. Ini menarik. Berarti keadilan Islam itu juga diterima oleh mereka-mereka yang ada di Indonesia Timur, yang kita kenal mayoritas mereka adalah non-Muslim. Kemudian yang ketiga, Sarekat Islam berhasil menanamkan kesadaran nasionalisme ketika rakyat Indonesia sudah berputus asa dalam kehidupan tirani kolonialisme. Ini kita patut bersyukur karena bahkan ditegaskan oleh Anton Timur Jailani dalam disertasinya, Sarekat Islamlah pemain tunggal. Ini sebuah karya ilmiah yang tentu untuk membantahnya pun juga harus dengan karya ilmiah, ya begitu tadi ya. Adalah pemain tunggal yang membangkitkan kesadaran nasionalisme. Jadi kalau saya jadi presiden nanti Ustadz Hadi, saya akan ubah Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei menjadi 16 Oktober. Mungkin sekarang closing statement kepada Ustadz Hadi. Tafadhol Ustadz Hadi. Ya, saya kira kita perlu melakukan kerja-kerja besar seperti yang dilakukan oleh Pak Anton Timur Jailani
oleh Pak Deliar Nur dan para tokoh-tokoh sejarawan yang banyak menulis dan membongkar sejarah perjuangan syarikat Islam ini. Seperti misalkan Pak Timur Jailani, ketika Pak Timur Jailani menulis disertasinya yang diterbitkan di Cornell, McGill University, dan diterbitkan di McGill juga. Ya, di McGill. Cornell juga pernah menerbitkan buku beliau. Itu terbit pertama kali di McGill itu tahun 1958. Dan Pak Timur sempat bersempatan bertemu dengan Samanhudi, bertemu dengan Harsono Cokroaminoto, bertemu dengan Agus Salim, artinya lapis-lapis para pemimpin, para tokoh-tokoh Syarikat Islam saat ini. Makanya yang menarik dalam catatan Kiai Haji Firdaus AN, Kiai Haji Firdaus AN ini tokoh Syarikat Islam dari Maninjau yang kemudian aktif di Persatuan Islam. Kata Firdaus AN, langkah yang harus dilakukan oleh generasi berikutnya adalah mengumpulkan ya seluruh arsip-arsip ya, arsip-arsip, dokumen-dokumen ya tentang syarikat Islam yang sejatinya itu perlu dibangkitkan generasi hari ini. Oleh karena itu ketika Pak Rum sudah selesai menjabat dalam urusan-urusan kenegaraan, Pak Rum khusus belajar sejarah dan melakukan riset-riset di universitas-universitas Belanda, termasuk di Leiden. Dan salah satu buku Pak Rum, penyelidikan dia itu adalah Bunga Rampai Sejarah, jilid 1 dan jilid 4 ya. Jadi Bunga Rampai Sejarah itu adalah keinginan Pak Rum terus menerus menulis tokoh-tokoh atau memuar tokoh yang pernah beliau bertemu, pernah berinteraksi. Salah satu tokoh yang beliau tulis tentang mohon maaf terputus tadi. Kita dibatasi oleh terminate waktu. Iya. Jadi tadi terputus, diulang lagi tadi. Ya. Dan kita butuh kajian-kajian diskusi ini, dan saya kira kita mempelajari sejarah, termasuk menulis sejarah harus dengan visi dan untuk membangun ibroh dan membangun kejayaan apa yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh syarikat Islam ini. Jadi tugas sejarawan itu bukan hanya membongkar fakta dan data, tetapi juga membangun fakta itu menjadi satu penafsiran untuk membangun masa depan yang lebih cerah, dan itu menjadikan ibroh untuk generasi berikutnya. Baik, terima kasih Ustaz Hadi atas waktunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting di mana history as the bridge for the future. Jadi sejarah adalah jembatan untuk kita memandang masa depan. Nah, terakhir saya ingin coba mengutip apa yang diungkap oleh Cokroaminoto dalam bukunya Hidup dan Perjuangan Cokroaminoto yang ditulis oleh Amels. Ya. Beliau menyebut tidak bisa manusia menjadi utama yang sesungguh-sungguhnya. Tidak bisa manusia menjadi besar dan mulia dalam arti kata yang sebenarnya. Tidak bisa ia menjadi berani dengan keberanian yang suci dan utama. Kalau ada banyak barang yang ditakuti dan disembahnya. Utamaan, kebesaran, kemuliaan, dan keberanian yang sedemikian itu hanyalah bisa tercapai karena tauhid saja. Tegasnya menetapkan lahir batin, tidak ada sesembahan melainkan Allah saja. Jadi pesan Cokroaminoto bagi kita jika kita ingin berani, betul-betul menanamkan la ilaha illallah di dalam diri kita. Karena kalau masih ada yang ditakuti selain Allah, dia tidak akan bisa menjadi seorang yang visioner. Nah teman-teman sekalian, insya Allah kita akan adakan lagi pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam di zaman pergerakan Islam modern. Karena tadi sempat kita sebut-sebut nama-nama besar seperti Haji Agus Salim, Cokroaminoto, kemudian Haji Samanhudi, kemudian Muhammad Rum, Muhammad Nasir, Haji Hasan. Itu adalah tokoh-tokoh yang banyak memberikan inspirasi kepada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dibatasi waktu, insya Allah kita akan mulai lagi termin-termin selanjutnya dengan tokoh-tokoh itu tadi.
Terima kasih Ustadz Hadi atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.